saya, Mailis Mayunita, NIM 24319155, SIM PKB 201501502912, jurusan Bimbingan Konseling LPTK Universitas Negeri Padang. Saya akan membuat video pembelajaran ujian kinerja TPG Piloting tahap 2 di UPT SMP Negeri 1 Tambang. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum. Salam. Kabarnya? Nah, sebelum kita mulai kegiatan ini, lebih baik kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan apa saja yang olahraga? Bagaimana perasaan kita? Senang. Apa begini ya Teh? Apa Preti tahu kenapa dipanggil sini? Ya, tujuan ibu memanggil ke sini, jadi biar lebih tahu apa permasalahan Preti. Sebelumnya ibu ingin membuat kesepakatan dengan Preti, apapun yang kita bahas berdua dengan ibu itu hanya kita berdua yang tahu dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Ya, ibu dengar Preti sering terlambat, sering membolos. Ya. Tujuan ibu ingin Preti itu berubah, biar tidak lagi membolos, tidak lagi alfa, dan rajin seperti biasanya di sekolah ya. Kegiatan ini lebih kurang 40 menit. Jadi di sini dalam bimbingan ini mempunyai azas, itu ada kerahasiaan. Itu rahasianya di sini tidak ada yang mengetahui apapun yang kita bicarakan, hanya kita berdua yang tahu. Kemudian yang kedua, kesukarelaan ya. Kesukarelaannya itu bersedia kamu untuk ibu kasih bimbingan dengan tujuan ibu tuh supaya kamu berubah dan tidak bertambah berlarut-larut masalahnya. Jadi sebetulnya masalah itu lebih cepat, lebih baik kita selesaikan ya. Bagaimana, bisa enggak? Berarti bisa. Siap? Betul. Oke, lanjutkan ya. Di sini juga ada namanya azas keterbukaan. Ibu mengharap kamu terbuka dan tidak berpura-pura ya. Semuanya diceritakan ke ibu, apa betul permasalahannya, apa betul yang membuat kamu tidak ke sekolah ya. Kemudian dalam hal ini ibu ingin usaha dalam bimbingan ini harus berhasil dan tidak sia-sia ya. Dan ibu menjamin kerahasiaannya, tidak ada orang yang mengetahui siapapun ya, selama konseling ini berlangsung ya. Sekarang ibu minta kamu berkomitmen dan mengikuti prosedur konseling dari awal sampai akhir ya. Oke, sekarang ibu tanya, seberapa jauh pemahaman kamu terhadap konseling yang ibu lakukan? Itu saya selalu. Apa kamu siap melanjutkan? Sekarang coba kamu bagaimana hubungannya antara pikiran kamu, perasaan kamu atas kerjaan yang kamu sudah lakukan dengan kamu berkata lebih baik tidak datang daripada
terlambat. Kenapa? Mau saya jelasin kalau udah terlambat masuk. Malas. Sebetulnya tidak ada kata malas ya kan. Satu hari kamu tidak ke sekolah, 4 mata pelajaran yang akan kamu tinggalkan. Tapi kalau terlambat, umpamanya cuma 10 menit, 15 menit, kamu tidak ada yang merugikan. Cuman keterlambatan itu ketinggalan sedikit. Mana kamu lebih baik tinggal banyak atau tinggal sedikit? Nah, tinggal sedikit. Jadi permasalahannya apa? Gara-gara kamu finish terlambatnya apa permasalahannya? Selamat tidur, main HP sampai tengah malam. Main apa aja? Main game, mustahil. Dan yang lain. Tahu kamu akibat game? Akan merusak diri kita sendiri. Kalau yang TikTok, anak-anak masih belum mengenal, masih kita pelajaran, masih status pelajar. Jadi jangan lagi bermain TikTok. Usahakan belajar dengan giat, lakukan kerjaannya, tugas dikerjakan, bantu orang tuanya di rumah. Apakah tiada jadwal di rumah dari bangun subuh sampai tidur malam? Ada nggak? Ini dibuat anak subuh, siap sholat subuh, kita ngaji, siap ngaji, mandi. Lebih baik siap sholat subuh, bantu orang tua, bersihkan kamar kita, tempat tidur. Kalau orang tua cuci piring, baru mandi, berangkat ke sekolah, pulang jam 1.20 sampai di rumah jam 2. Terus sekolah istirahat, sholat asar, siap asar tidur, ya, menjelang jam 5. Setelah jam 5 kita mandi sore. Setelah mandi sholat maghrib dan istirahat, makan malam, baru bersih-bersih, belajar itu waktunya 1-2 jam ya, yang bagus. Makanya mulai pukul 7 malam sampai pukul 9 ya. Pukul 9 waktunya kita istirahat, tidur malam. Jadi kalau Preti mengikuti aturan yang seperti itu, Preti akan tidak terlambat bangun. Tapi bangunnya cepat dan tepat waktu. Ya, sebetulnya apa yang mendasari Preti munculnya pikiran lebih baik terlambat daripada lebih baik tidak datang daripada terlambat? Malas. Jadi kemana dia setelah itu Preti? Mau nongkrong bersama teman. Enak kayak gitu. Enak. Jadi anak sekolah nampaknya gitu. Mau lagi Preti turun nanti prestasinya. Enggak kan? Jadi untuk mempertahankan prestasi, Preti itu harus berubah. Ya. Jangan nanti menyesal di akhir. Menyesalnya ke mana? Preti tidak naik ke kelas. Malu enggak? Malu. Ya. Apakah dengan membolos kamu senang? Senang. Kalau senang mau membolos lagi. Kalau membolos lagi nggak berhasil namanya. Jadi tidak. Kemudian dampak dari kamu membolos itu apa? Apakah kamu akan berhasil dengan tindakan kamu yang seperti itu? Nah, sekarang coba kamu koreksi. Apakah sikap kamu itu salah atau tidak? Salah. Bisa Preti berubah?
berdampak bagus ya? Enggak. Jadi kamu udah tahu kan? Untuk lebih tahu, coba isi nanti jurnal ya. Ini ada ibu memakai jurnal. Kamu isi, di sana ada situasi lucu, ada pikiran otomatis, dan munculnya perasaan yang menyertai yang mana supaya kamu itu lebih baik dari sebelumnya. Oke, sekarang coba isi jurnalnya. Bawa pena berarti. Coba di situ kan ada jurnal, coba isi jurnal. Itu kan ada situasi pemicunya, pikiran otomatisnya, dan perasaan kamu. Nah, ini jurnal pemicu. Nah, di situ coba dibacakan. Situasi pemicunya apa yang terjadi? Kalau pikiran otomatisnya, Jika saya terlambat datang ke sekolah, akan mendapatkan poin. Pelanggaran dan kerja tertentu pelanggaran poin. coba perasaannya. Saya takut dengan Sekarang coba ya. Di sini sudah kamu jawab pertanyaannya. Situasi pemicunya itu kata kamu nih ya, ini berdasarkan apa berarti ya? Bangun kesiangan menyebabkan datang terlambat ke sekolah. Coba kamu apa? Pikirkan bangun kamu terlambat itu karena apa? Coba kamu renungkan, kamu ingat-ingat apa aja yang membuat kamu situasi kamu itu untuk ke sekolah itu terlambat. Nah, apa situasi pemicunya apa aja? Kamu udah bikin bangun terlambat. Kamu sadari di situ betul atau tidak kamu itu terlambat membuat kamu itu istilahnya berhasil nanti enggak karena kamu terlambat. Sudah jelas tidak. Ya ada tahu kamu situasi pemicu kamu bangun terlambat udah tahu tadi kan gara-gara main HP sampai tengah malam dan mengakibatkan terlambat bangun ya. Yang kedua apa? Kurangnya perhatian orang tua. Kenapa ibu bilang kurangnya perhatian orang tua kamu? Sebetulnya nak, kalau tidak karena kesibukan orang tua, pagi-pagi itu orang tua itu akan membangunkan anaknya untuk ke sekolah, ya. Nah di situ dan nampak kalau kurang perhatian dari orang tua. Kemudian pikiran otomatisnya, ya. Apa? Coba kamu baca. jika saya terlambat datang ke sekolah, akan mendapatkan poin pelanggaran dan tercatat di buku pelanggaran oleh guru. Nah, dapat poin. Di situ pikiran otomatisnya mendapat poin. Mana kamu mau dapat poin daripada alfa? Karena mendapat poin juga. Poin terlambat lebih sedikit daripada alfa. Mana lebih baik sedikit poinnya atau banyak? Nah, sedikit. Itu kita dapat apa namanya? Menengok apakah tindakan kamu itu betul atau tidak, ya benar atau salah, harus berubah atau tidak saya.
perasaan. Rasa takut tidak naik kelas. Kalau memang kamu merasa takut, berubahlah, jangan lagi kelam, gunakanlah waktu sebaik mungkin, ya. Kemudian yang tadi itu pikiran disfungsional, indikasinya ya. Ini evaluasinya lagi ya. Bukti yang pro, saya tidak coba bacakan. Saya tidak masuk ke sekolah sehingga saya tidak tercatat di pelanggaran ada Di situ bukti yang pro-nya, saya tidak masuk ke sekolah membolos ya, sehingga saya tidak tercatat di buku poin. Saya tidak masuk ke sekolah membolos ya. Di sini nampaknya kamu tidak masuk membolos sehingga kamu tercatat di buku poin ya. Poin pelanggaran oleh guru di tiket. Nah, nanti kalau udah banyak poinnya sampai 400 panggilan orang tua. Mau kamu dipanggil orang tua kamu ke sekolah? Nggak mau. Mau kamu orang tua kamu susah-susah cari uang, nanti datang-datang ke sekolah dan terlihat pula duit. Orang tuanya sibuk. Nanti gara-gara kamu, waktu orang tua kamu terbuang-buang. Mau kamu nggak? Tidak. Jadi pikirkan apa yang kita buat dan apa efeknya terhadap kita dan juga orang tua kita. Jangan mau seenaknya. HP itu sangat-sangat banyak segi negatifnya daripada positifnya. Apa contoh positifnya? Kamu mendapat berbagai pengetahuan dari HP. Kalau negatifnya, membuat waktu kamu terbuang sia-sia. Banyak dari segi positifnya, negatifnya dari positifnya lagi. Kemudian bukti yang di kontra ya, coba bacakan. saya tidak masuk ke sekolah membolos, mendapat surat dari wali kelas, mendapat surat dari pendidik orang tua. Saya tidak masuk ke sekolah membolos, mendapatkan teguran dari wali kelas dan mendapatkan surat panggilan orang tua. Jadi kalau udah wali kelas panggil pertama, kedua, sampai nanti ketiga, itu nanti membuat bertambah lagi masalahnya. Jadi kamu usahakan di hati kamu tuh jangan lagi terulang hal-hal yang membuat kita tidak baik dan membuat kita terjerumus ke masalah-masalah yang negatif ya. Di situ kalau coba tengokkan, saat kamu berjalan menuju arah yang salah, tak perlu merasa. Nah, coba baca ulang lagi bacanya. Saat kamu berjalan menuju arah yang salah, tak perlu merasa menyesal, karena Tuhan akan mengizinkan kamu untuk berbalik. Coba kamu apakan kata-kata yang saya ya, saat kamu berjalan ya menuju arah yang salah ya. Seperti apa di sini arah yang salah? Kamu membolos itu udah arah yang salah, tak perlu merasa menyesal karena Tuhan akan mengizinkan jika kamu berbalik arah. Jangan disesali terlalu menyesal, tapi kita berusaha berubah karena Tuhan mengizinkan untuk berbalik arah ke yang baik, dari yang jelek ke yang baik ya. Jangan dari yang jelek ke yang lebih jelek ya. Di belakangnya ada lagi yang akan kamu isi.
Ya, lembar kerja peserta didik. Nah, coba kamu tulis nama kelas, kemudian hari atau tanggal. Coba dicek. Mana? Ini kan berdasarkan hasil apa berarti ya? Apa yang kamu rasakan setelah mengikuti layanan ini? Bahagia karena rasa lebih plong dan diperlakukan dengan sangat baik oleh pembimbing. Beban pikirannya berkurang dan saya akan berubah. Itu janji kamu ya. Ibu tengok nanti minggu depan seperti apa. Manfaatnya apa? Menyadari kesalahan yang sudah dilakukan sehingga saya bisa berubah dan tidak lagi mengulangi kesalahan tersebut. Kemudian harapan kamu, saya dapat berubah menjadi lebih baik daripada pertemuan berikutnya, dan pada pertemuan berikutnya akan lebih senang karena terbebas dari masalah. Nah, coba kamu lihat lagi jawaban kamu itu, kamu pikirkan apa yang telah kamu tulis ya. Untuk itu kamu ibu minta minggu depan ya kamu bisa berubah dan merubah pemikiran yang keliru menjadi pemikiran yang lebih baik ya. Nah, gimana? Dari jawaban ini tadi, ibu udah melihat seberapa apa Preti ingin berubah ke yang lebih baik dan tidak akan mengulangi yang sudah. Nah, dibuka lembaran sebelahnya ya. Di situ nanti kan ada apa nanti evaluasinya nih ya. Ada pertanyaan 4 buah. Yang pertama, kamu memiliki kesungguhan dalam mengikuti kegiatan konseling ini? Ya, ya. Jawabannya di sini ada 1, 2, 3, dan 4 ya. Kamu yang kedua, konseling terlibat aktif dengan respon verbal dan non verbal ya. Responnya yang verbal dengan non verbal. Kemudian kamu dapat kooperatif dalam proses konseling ya. Konseling merasa sangat senang terlibat dalam proses konseling ini. Nah, jadi nanti minggu depan ya, ibu ingin kamu ketemu ibu lagi dan ibu ingin melihat di situ seberapa perubahan kamu mulai dari hari ini sampai minggu depan. Ibu cek lagi kehadiran kamu apakah seperti itu juga atau sudah berubah. Jadi di sanalah ibu melihat apakah kesungguhan kamu di dalam mengisi apa tadi jurnal KPD-nya tadi dan jurnal tadi. Disitulah ibu melihat jadi bagaimana nanti caranya kamu itu biar berubah atau tidak ya. Nah, jadi tolong untuk itu kamu hati-hati dalam mengatur waktu, dalam mengatur kegiatan kamu sehari-hari, baik itu pada siang hari dan juga pada malam hari ya. Dan ada lagi apa yang akan kamu ceritakan ke ibu, masalah kamu ada nggak? Apakah dengan teman, dengan guru atau teman yang membuat kamu itu istilahnya ada juga lah taman lolosnya itu? Apakah tidak suka dengan gurunya atau dengan teman-temannya atau gimana? Teman-teman. Apa masalah? Apa lagi?
ngejek teman tuh seperti apa? Ya, apakah kamu libur atau macam mana? Guru juga. Kemudian kalau guru marah itu kenapa? Anaknya. Sebetulnya teman itu dibikin acuan aja ya, diejek sama teman, bikin kita untuk berubah. Berarti kita salah. Ya, kalau memang positif ejekannya. Ya, umpamanya ini berarti terlambat itu. Itu bikin acuan positif. Kenapa ibu bilang itu? Supaya kamu jangan terlambat. Guru marah tuh bukan marah, tapi karena sayang sama Preti. Kalau dia marah, itu bukan karena marah kayak mana. Berarti guru itu memperhatikan Preti. Supaya Preti itu berubah. Jangan lagi terlambat, jangan lagi membolos. Yang akan merasakan untungnya guru atau Preti. Kan? Jadi, jangan itu yang jadi pemicu untuk Preti dalam belajar. Tingkatkan prestasi Preti lagi, kembali seperti dulu, dan jangan sering libur lagi. Tunjukkan perubahan-perubahan yang positif ke ibu, ya. Jadi di sana nanti ibu dapat melihat bagaimana Preti berubah atau tidak, kelakuan, baik itu kelakuan, baik itu sikapnya, ya. Apakah dia memang berubah atau bagaimana. Makanya ibu kasih waktu kamu 1 minggu ini, ya, mulai dari hari ini sampai besok, kemudian seterusnya sampai 1 minggu, dan ibu lihat nanti disitulah ibu bisa menilai apakah Preti berubah atau tidak, ya. Inilah ya, ibu kasih aplos untuk Preti ya. Sekarang terima kasih atas kesediaan Preti mengikuti konsili ini. Bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti ini? Baik atau tidaknya? Ibu rasa kamu pasti baik, merasa lebih baik dan lebih bersemangat untuk ke sekolah. Jadi minggu depan kita lanjutkan lagi. Sekarang berdoa ya untuk penutupannya supaya kita diarahkan ke jalan yang lebih baik. Berdoa mulai. Rasa cukup sekian. Terima kasih. Semangat. Ya, boleh. Oke.